Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya mau cash stuffing untuk budget plan di bulan Maret 2022. Untuk budget plan bulan Maret 2022 sudah saya posting ya teman-teman di video sebelumnya. Untuk monthly budget di bulan Maret 2022 ada sedikit penambahan ya teman-teman. Untuk kategori token listrik masih sama Rp1.000.000, SPP sekolah anak saya Rp656.500, SPP sempoa anak saya Rp456.500, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Rp352.000, arisan kanwil Rp150.000, gaji bulanan ART Rp700.000, subscription ya teman-teman dari bulan sebelumnya Rp50.000. Bulan ini saya naikkan jadi Rp200.000 karena memang untuk kebutuhan penyimpanan video ya teman-teman di iCloud. Untuk biaya admin rekening masih sama Rp23.000. Jadi total untuk monthly budget di bulan Maret 2022 yaitu Rp3.538.000. Selanjutnya untuk weekly budget juga ada beberapa penambahan ya teman-teman. Untuk groceries dari sebelumnya yaitu Rp1.200.000, di bulan Maret 2022 ini saya tambahkan menjadi Rp1.500.000 ya teman-teman. Untuk belanja mingguan Rp500.000, laundry Rp140.000, aqua galon Rp225.000, gaji harian ART Rp310.000. Jadi total untuk weekly budget di bulan Maret 2022 yaitu Rp2.675.000. Oke, selanjutnya saya mau cash stuffing untuk monthly budget dan juga weekly budget. Untuk monthly budget yang saya ambil cash hanya gaji bulanan ART yaitu sebesar Rp700.000. Nah, untuk weekly budget kategori yang pertama di sini ada groceries. Groceries budgetnya yaitu Rp1.500.000. Untuk groceries ini alasannya kenapa saya tambahkan ya teman-teman di bulan ini dari Rp1.200.000 menjadi Rp1.500.000. Jadi kebetulan anak saya sekolahnya sudah full tatap muka ya teman-teman sampai siang. Jadi memang ada istirahatnya tuh 2 kali. Nah, untuk bekalnya selain nasi juga nambah snack ya teman-teman. Jadi otomatis untuk groceries itu akan ada penambahan biaya. Kategori selanjutnya ada belanja mingguan. Nah, di sini budgetnya masih sama ya teman-teman Rp500.000. Ada beberapa teman yang nanya ya teman-teman, apa cukup belanja mingguan hanya Rp500.000 per bulan? Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Jadi memang kita membudgetkannya pun realistis ya teman-teman, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangkan. Kategori selanjutnya yaitu laundry. Di sini budgetnya masih sama Rp140.000. Memang untuk kategori laundry ini jarang sekali terpakai teman-teman karena biasanya ujung-ujungnya suami saya yang bayar. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, just in case. Jadi tetap saya budgetkan. Untuk laundry tiap bulannya Rp140.000. Kategori selanjutnya yaitu aqua galon. Nah, di sini budgetnya juga masih sama ya teman-teman Rp225.000. Nah, untuk aqua galon ini biasanya memang meskipun saya budgetkan Rp225.000, di akhir bulan itu biasanya tersisa sekitar Rp150.000 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap aja saya budgetkan Rp225.000. Untuk kategori yang terakhir ada gaji bulanan ART yaitu sebesar Rp700.000 dan juga gaji harian ART yaitu sebesar Rp310.000. Jadi di total menjadi Rp1.010.000. Oke, selesai sudah untuk cash stuffing monthly dan juga weekly budget saya di bulan Maret 2022. Selanjutnya untuk sinking fund di bulan Maret 2022 ini budgetnya masih sama ya teman-teman untuk tiap kategorinya. Jadi total untuk sinking fund saya di bulan Maret 2022 ini yaitu Rp1.900.000. Untuk yang pertama ada emergency fund. Nah, ini emergency fund sebenarnya beda ya teman-teman dari sinking fund, tapi saya satukan aja bindernya dengan sinking fund. Nah, emergency fund di sini ini berbeda ya teman-teman dari emergency fund keluarga. Untuk emergency fund keluarga kami sudah memisahkannya sendiri ya teman-teman. Ini untuk emergency fund keperluan saya pribadi atau keperluan nanti rumah tangga bulanan. Di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Jadi total emergency fund yang saya punya saat ini yaitu Rp844.000.
Untuk kategori selanjutnya yaitu health fund. Nah, di sini saya punya budget Rp100.000. Total budget saat ini yang saya punya untuk health fund yaitu Rp114.300. Nah, untuk sinking fund health fund ini berguna banget ya teman-teman, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini. Jadi misalnya untuk pembelian masker atau hand sanitizer atau misalkan madu, multivitamin. Nah, kita bisa ambil dari sinking fund kategori health fund ini. Karena memang kondisi pandemik seperti ini ya teman-teman, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan itu rasanya memang sudah wajib kita beli ya teman-teman untuk tiap bulannya. Jadi memang harus kita sisihkan. Jika tidak disisihkan memang akan terasa berat banget ya teman-teman. Apalagi untuk pembelian multivitamin, biasanya kan harganya memang gak murah ya teman-teman. Jadi dengan kita menyisihkan tiap bulannya ke dalam sinking fund ini per kategori, kita tidak akan mengganggu cash flow bulanan kita ya teman-teman, karena memang sudah sesuai peruntukannya. Untuk kategori selanjutnya yaitu self care fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp700.000. Total budget saat ini yang saya punya yaitu Rp1.222.000. Nah, untuk sinking fund kategori self care fund ini di tahun 2022 yaitu penggabungan ya teman-teman. Kalau di tahun 2021 itu ada 3 sinking fund, yaitu beauty care fund, shopping fund, dan juga skincare fund. Nah, di tahun 2022 ini saya jadikan satu ya teman-teman, jadi self care fund aja. Untuk kategori selanjutnya yaitu gift fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp300.000. Total budget saat ini yang saya punya yaitu Rp953.000. Untuk kategori gift fund ini saya peruntukkan untuk ulang tahun suami saya, teman-teman. Kebetulan ulang tahun suami saya di akhir tahun bulan Desember, jadi lumayan ya teman-teman, tiap bulannya itu saya bisa menyisihkan Rp300.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu holiday fund. Nah, di sini saya juga punya budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp100.000. Untuk total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp935.000. Untuk sinking fund holiday fund ini saya budgetkan untuk diri saya sendiri ya teman-teman. Jadi bukan untuk traveling bersama keluarga. Jadi kalau untuk traveling bersama keluarga itu kami sudah punya budget sendiri ya teman-teman untuk per tahunnya. Untuk sinking fund holiday fund ini saya peruntukkan untuk traveling di dalam negeri aja teman-teman, jadi yang masih dekat-dekat aja bareng teman-teman. Dan untuk budget traveling ke luar negeri saya punya tabungan sendiri ya teman-teman, jadi saya sisihkan setiap bulannya. Untuk kategori selanjutnya yaitu Corsacan Wheel, budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp200.000. Total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp600.000. Jadi kegunaan untuk Corsacan Wheel ini sebenarnya sih hitung-hitung seperti tabungan juga ya teman-teman. Ketika nanti dalam satu organisasi kami itu ada anggota yang nanti suaminya itu pindah dinas keluar kota. Nah, kami para anggota kolek ya teman-teman sekitar Rp100-200.000. Nah, begitupun juga sama ya teman-teman, ketika nanti saya akan pindah dan suami keluar kota, pindah dinas kerja, nanti saya juga akan mendapatkan uang itu kembali dari teman-teman yang lain. Untuk kategori selanjutnya yaitu school fund. Nah, di sini saya juga punya budget Rp200.000. Total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp646.500. Peruntukan untuk sinking fund school fund ini untuk dana pendidikan anak saya teman-teman, misalkan untuk biaya seragam baru anak saya sekolah. Lalu yang kedua, misalkan tiap 3 bulan sekali itu biasanya kan ada kompetisi sempoa anak saya. Nah, itu biasanya kan membutuhkan biaya yang gak murah juga ya teman-teman. Lalu misalnya tiap akhir tahun memasuki tahun ajaran baru itu ada daftar ulang dan ada biaya buku ya teman-teman. Itu kalau kita nggak sisihkan lumayan berat loh teman-teman. Belajar dari kejadian tahun lalu ya teman-teman, jadi saya tuh benar-benar nggak kepikiran. Nah, ketika anak itu ada kenaikan kelas dan juga memasuki tahun ajaran baru, pastikan ada biaya pendaftaran baru ya teman-teman, dan juga biaya untuk buku-buku barunya mereka. Nah, di situ tuh saya nggak kepikiran, harusnya saya tuh kumpulkan setiap bulannya ya teman-teman. Jadi ketika di awal ajaran baru itu kita nggak berat untuk mengeluarkan uang segitu besarnya. Sebenarnya saya juga udah nyiapin nih teman-teman dalam satu rekening ini untuk dana pendidikan anak saya yang jumlahnya besar. Tapi yang saya sisihkan ini memang 1 tahun sekali ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk biaya kalau seandainya suami tuh pindah dinas keluar kota lagi, terus anak saya tuh harus pindah sekolah. Nah, itu kan butuh biaya uang pangkal ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya yang saya sisihkan untuk dana pendidikan anak saya itu uang pangkalnya. Tapi saya tuh benar-benar nggak kepikiran kalau memang setiap tahunnya itu memang kita harus menyisihkan uang untuk biaya pendaftaran ulang dan juga biaya buku-bukunya anak kita. Makanya saya buat sinking fund untuk school fund ini ya teman-teman.
Kategori selanjutnya yaitu online groceries. Di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp172.200. Sinking Fund online groceries ini cukup membantu ya teman-teman, karena memang kan di supermarket kota kita biasanya nggak semua kebutuhan yang kita mau itu ada ya teman-teman. Nah biasanya untuk online ini lebih lengkap. Jadi dengan tiap bulan saya budgetkan Rp100.000 nih teman-teman, saya bisa tahu nih misalnya bulan ini saya harus beli A, bulan berikutnya saya harus beli B. Jadi kalau seandainya sudah tidak cukup budgetnya, ya saya harus tahan sampai dengan bulan berikutnya. Kategori selanjutnya yaitu miscellaneous fund. Di sini saya punya budget Rp50.000. Total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp128.500. Kategori yang terakhir yaitu entertain fund. Di sini saya punya budget Rp50.000. Jadi total budget yang saya punya saat ini yaitu Rp142.500. Keseluruhan total budget untuk sinking fund saya di bulan Maret 2022 ini yaitu Rp5.758.000. Alhamdulillah selesai sudah teman-teman untuk update sinking fund saya di bulan Maret 2022 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya share di sini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tidak ada niatan ria atau pamer dalam video ini. Saya murni hanya untuk share kepada teman-teman bagaimana cara saya mengatur keuangan. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.